Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monika Santini Nur. Saya salah satu mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng, Prodi Keperawatan dengan NPM 20201085. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 7 SOP benar pemberian obat. Yang pertama, pengertian pelayanan obat 7 benar atau 7 right of medication adalah prosedur yang dilakukan sebelum pemberian obat kepada pasien dengan cara melakukan pengecekan identitas pasien, jenis obat, jumlah dosis, waktu pemberian, cara pemberian dokumentasi atau persiapan dan informasi yang diberikan kepada pasien sehingga kesalahan pemberian obat dapat dihindari. Yang pertama, benar pasien. Benar pasien mengecek identitas pasien sebelum pemberian obat meliputi gunakan minimal 2 identitas pasien, nama dan tanggal lahir, mencocok dengan gelang identitas pasien, bandingkan pemberian obat saat ini dengan daftar obat yang digunakan pasien di rumah, termasuk kelainan, duplikasi, penyelesaian, kehilangan, atau menghilangkan interaksi atau tambah obat, identifikasi pasien yang akan mendapat obat dengan waspada tinggi dilakukan oleh 2 orang yang komponen double check. Yang kedua, benar obat. Benar obat mengecek kesesuaian nama, jenis obat pada resep instruksi dokter. Beri label semua obat dan tempat obat. Obat dan larutan lain di lokasi preoperatif atau ruang prosedur yang tidak akan segera dipakai juga. Pada label dituliskan nama, obat, kekuatan, jumlah, kuantitas, pengenceran dan volume, tanggal, persiapan tanggal kedaluarsaan jika tidak digunakan dalam 24 jam, dan tanggal kedaluarsaan jika dikurang dari 24 jam. Buang segera setiap obat atau larutan yang tidak ada label. Buang semua tempat obat berlabel di lokasi steril segera setelah operasi ataupun prosedur dilakukan. Yang ketiga, benar dosis. Benar dosis mengecek dosis obat yang akan diberikan sesuai resep atau instruksi dokter. Dosis atau volume obat, terutama yang memerlukan kewaspadaan tinggi dihitung dan dicek oleh 2 orang yang kompeten double check. Jika ragu, konsultasi ke dokter yang menulis resep. Berkonsentrasi penuh saat menyiapkan obat dan hindari gangguan. Yang keempat, benar waktu. Benar waktu mengecek waktu pemberian obat yang diberikan sesuai waktu yang ditentukan sebelum makan, setelah makan, saat makan. Perhatikan waktu pemberian 3 kali sehari tiap 8 jam, 2 kali sehari tiap 12 jam, sehari sekali tiap 24 jam, selang sehari setiap 48 jam. Obat segera diberikan setelah instruksi oleh dokter. Belum memasuki masa kedaluarsaan obat. Yang kelima, benar rute pemberian atau mengecek rute cara pemberian obat. Yang pertama, cara pemberian obat harus sesuai dengan bentuk, jenis sediaan obat. Yang kedua, obat-obatan yang diberikan per nugget sebaiknya adalah obat cairan atau sirup. Yang ketiga, pemberian antara obat sedapat mungkin berjarak. Yang keempat, jadwal pemberian obat dan nutrisi juga berjarak. Yang keenam, benar informasi. Benar informasi memberi informasi obat yang benar dan melakukan konfirmasi pengecekan apakah penjelasan sudah dimengerti. Yang pertama, semua rencana tindakan pengobatan harus dikomunikasikan kepada pasien dan atau kurangnya termasuk pasien di ICU. Yang kedua, jelaskan cara mengonsumsi obat yang benar. Yang ketiga, jelaskan efek samping yang mungkin timbul. Yang keempat, rencana lama terapi juga dikomunikasikan kepada pasien. Yang kelima, semua informasi yang telah diberikan kepada pasien dan keluarganya ditulis dalam forum penjelasan dan pendidikan dokter kepada pasien yang ada di dalam praktek rekan medis dan ditandatangani oleh dokter dan pasien juga keluarga pasien. Yang ketujuh,
Benar dokumentasi mengecek resep, instruksi dokter, dan atau catatan lain terkait pelayanan dan mencatat setelah pemberian obat. Yang pertama, setiap perubahan yang terjadi pada pasien setelah mendapat obat harus didokumentasikan. Yang kedua, setiap dokumen klinik harus ada bukti, nama, dan tanda tangan atau paraf yang melakukan. Yang ketiga, setelah memberi obat, langsung diparaf dan diberi nama siapa yang memberi obat tersebut. Yang keempat, setiap perubahan jenis, dosis, jadwal, cara pemberian obat harus diberi nama dan paraf yang mengubahnya. Yang kelima, jika ada coretan yang harus dilakukan, buat hanya satu garis dan diparaf di ujungnya. Yang keenam, dokumentasikan resep pasien terhadap pengobatan.